Terus yang kedua, kita sekarang lagi develop dan alhamdulillah sudah selesai di Ramadan ini. Itu lapakburung.com. Apa itu? Jadi lapakburung.com itu kawan-kawan PMBN semua itu jualan di satu web. Jadi nanti kawan-kawan bisa lihat di Play Store ada ya lapakburung.com, di webnya juga ada. Itu kalau butuh trotolan ya cari di situ sudah ada. Di Lapak Burung tuh. Jadi dari mulai ya seluruh Indonesia lah ya. Ada berapa di komunitas PMBN tuh sekarang penangkar ya? Penangkar kita itu kalau di grup Facebook kita itu lebih dari 80.000, 85 ribuan lebih, 86.000 lah kalau nggak salah. Kalau itu kan di belum tentu penangkar semua. Kalau di data yang masuk ke saya itu sudah 27.000. Yang data real mendaftar Data sebagai real. penangkar. Ya. Berapa tadi? 27 ribuan. 27.000. Ya. Anggota PMBN itu 27.000 yang sudah nama, alamat, segala macam itu udah lengkap di kita. Database PMBN itu segitu. Dengan sebanyak anggota gitu, apa yang dilakukan PMBN, Mandi? Apa ya, katakanlah misalnya manfaatnya PMBN dengan kawan-kawan berkumpul dalam satu wadah. Ya kita sebenarnya berdirinya PMBN ini berangkat dari persoalan peternak sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya di peternakan ini tidak ada persoalan, PMBN ini nggak mungkin ada. Itu aja. Persoalan apa ini? Pertama dari sisi produksi, ya kan. Nah, ada kawan-kawan yang memang masih susah dalam posisi melakukan penjodohan. Intinya teknis produksi lah. Setelah teknis produksi, ada kawan-kawan yang kesulitan dari sisi promosi. Setelah berhasil produksi, larinya ke promosi. Akhirnya kekurangan bagaimana sih caranya membranding penangkarnya. Terus yang ketiga dari sisi marketing, gitu kan. Nah ini banyak persoalan-persoalan tadi yang timbul di peternak. Karena peternak itu orang teknis sebenarnya, bagian produksi. Jadi kalau dia bicara promosi, promosi belum itu tentu bisa jualan gitu ya. Mungkin nggak nyampe 10% anggota kita sanggup untuk melakukan branding. Tapi dan soal nangkar jago-jago ya. Kalau nangkar jago-jago. Kalau nangkar ya tunjuk kawan-kawan PMBN insya Allah udah jago-jago. Berarti itu juga mungkin yang salah satu akhirnya mereka pasrah akhirnya dijual murah gitu kali ya, karena kemampuan untuk sellingnya itu yang. Iya, sellingnya nggak bisa. Terus emang apa bedanya dia punya problem terus gabung PMBN? Tanda-tanda faedahnya tuh apa? Ya, jadi karena berangkat dari persoalan tadi, saya sampai dengan sekarang banyak kan yang minta bahwa PMBN ini dibuatkan badan hukum, gitu ya, seperti asosiasi yang lain gitu ya. Tapi saya berpikir kalau kita buatkan badan hukum, maka kawan-kawan di asosiasi lain yang ingin belajar juga jadi terhambat gitu ya. Makanya saya ego sektoralnya akhirnya muncul ya. Kita nggak bentuk badan hukum tersebut, kita nggak bentuk. Silakan yang dari organisasi A, B, C, D, selagi kita punya masalah yang sama dari sisi penangkaran, dari sisi produksi, penjodohan dan lain sebagainya, sampai dengan dari promosi dan ini, yuk kita belajar bareng-bareng di PMBN. Sebenarnya begitu loh saya berangkatnya. Nah sehingga baik mau yang ada di konten YouTube PMBN, di Facebook PMBN, itu sudah saya wakafkan untuk kawan-kawan peternak. Jadi kalau misalnya kawan-kawan peternak mau berpromosi, mau segala macam di PMBN, free semua. Fasilitas itu dikasih ke teman-teman. Ya, untuk kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan, nih saya punya video tentang ternakan saya minta posting di PMBN, silakan. Bahkan nih kan kalau grup-grup burung kan ketakutan kena ban ya, kalau jualan ya. Memangnya di asosiasi-asosiasi lain nggak ada gitu-gitu? Saya nggak begitu paham juga ya, cuman mungkin kawan-kawan tahu juga, biasanya mereka lebih nyaman ke PMBN. Emang apa aja fasilitas yang dikasih PMBN buat teman-teman yang berkumpul dalam satu wadah itu? Kan problemnya kan susah jualan, susah promosi. Terus perbedaannya apa ketika mereka PMBN yang bisa dimanfaatkan tuh apa? Pertama gini,
Persoalannya kan kalau kita ambil lihat ada apa namanya produksi, ada promosi, distribusi dengan pemasaran lah ya. Di produksi sebenarnya kawan-kawan di PMBN itu mau konsultasi siap kapanpun silahkan. Kita siapkan admin kita, itu banyak. Jadi kalau mau konsultasi apapun silahkan. Bahkan ke saya itu saya kadang-kadang sehari bisa sampai 100 orang konsultasi itu saya layani. Jadi tidak hanya sekedar kayak grup-grup lain yang hanya diskusi ini terus orang bisa, kan kadang yang saya lihat kan di grup-grup kan orang bermasalah, orang jawab kan macam-macam tuh bebas kan. Iya. Jadi perbedaannya kalau di PMBN itu lebih terstruktur atau gimana ya? Iya. Sebenarnya karena memang berangkatnya dari persoalan tadi ya, oh saya ngeliat seperti itu, kalau gitu solusinya seperti apa, kawan-kawan butuh konsultasi. Konsultasi, oke. Kalau begitu saya buatkan sekitar 56 orang, itu kawan-kawan bisa menghubungi 56 orang tuh admin kita, bahkan bisa menghubungi saya langsung untuk konsultasi persoalan teknis peternakan. Admin tuh adminnya siapa? Orang-orang yang kita tunjuk itu sudah ada. Admin PMBN itu sudah ada. Artinya kan mereka sudah punya pengalaman gitu kan. Itu silakan kawan-kawan yang peternak. Dan mereka suka rela gitu. Iya. Tapi orang-orang yang dan ini bukan hanya untuk anggota PMBN. Bebas. Silakan ya, selagi dia pengen ternak burung murai, mau belajar ternak burung murai, mau konsultasi silakan. Oke. Gitu. Supaya mereka tidak mengalami kesalahan-kesalahan di awal. Terus yang kedua tentang promosi. Tentang promosi, saya mempersilahkan kawan-kawan tuh berjualan. Saya nggak peduli bahwa grup itu di ban Facebook, mau apa terserah. Kalau mau jualan silakan, di PMBN silakan, di Facebook PMBN silakan, di YouTube PMBN silakan, itu jualan silakan. Saya persilahkan kawan-kawan. Jadi saya buka seluas-luasnya untuk kawan-kawan bisa berjualan. Tapi yang harus diingat, kalau jualan di PMBN adalah target marketnya adalah peternak-peternak kawan-kawan kita sendiri. Betul. Artinya kalau misalnya kawan-kawan mau jualan burung lomba, akan lebih efektif ke target market yang lain. Dan insya Allah ke depan juga akan saya buatkan beberapa grup-grup untuk kawan-kawan penghobi lomba untuk target market kawan-kawan PMBN. Iya betul. Terus yang kedua, kita sekarang lagi develop dan alhamdulillah sudah selesai di Ramadan ini. Itu lapakburung.com. Apa itu? Jadi lapakburung.com itu kawan-kawan PMBN semua itu jualan di satu web. Jadi nanti kawan-kawan bisa lihat di Play Store ada ya, lapakburung.com, di webnya juga ada. Itu kalau butuh trotolan ya cari di situ sudah ada. Di Lapak Burung tuh. Jadi dari mulai ya seluruh Indonesia lah ya. Dari Sumatera, Kalimantan, jadi orang bisa Jawa, memilih sesuai dengan mungkin kedekatannya, lokasinya, kantongnya, kualitasnya sudah bisa. Ada. Tapi apa bedanya dengan teman-teman tuh mencari burung ya di medsos-medsos itu? Kenapa harus lari ke burung? Apa bedanya? Dengan melihat kan banyak forum-forum jual beli, grup-grup jual beli. Pertama, kawan-kawan kadang-kadang analisa pembeli ya. Kalau analisa pembeli hanya yang penting burung itu harga murah, kan gitu ya, harga murah. Tapi mengabaikan bahwa sisi keamanan transaksi. Kan gitu ya. Kasus penipuan banyak. Kasus penipuan. Makanya kita buat Lapak Burung ini. Nanti yang konsumen itu langsung transfernya ke rekening Lapak Burung. Terus si penangkar akan kirim burungnya ke sana. Setelah seperti rekber, gitu loh. Nah setelah oke baru nanti uangnya diteruskan ke sana. Rekber atau kayak marketplace? Kan kalau kita belanja kayak model Tokopedia, Shopee kan lari ke situ ditahan kan sampai benar-benar clear, baru dilepas ke penjual. Lapak burung itu marketplace. Tapi khusus untuk jual beli burung yang sekarang ini karena memang basic. Anggota PMBN adalah ya anggota PMBN yang jualan di sana. Itu web atau sudah ada aplikasi kayak Shopee
Tokopedia atau Lazada sudah ada. Oh, sudah ada. Dan baru sudah ada yang jualan? Sudah. Oh, sudah ada. Jadi baru sekitar 1 minggu yang lalu, pokoknya bulan Ramadan ini ya. Di bulan Ramadan ini kita sudah selesaikan, kawan-kawan PMBN sudah mulai posting di sana, kurang lebih sekitar ada 300 peternak lah udah masuk. Terus setelah Lebaran nanti Idul Fitri itu kita sudah mulai gas untuk promosi. Kan judulnya lapak burung, tapi itu dikhususkan untuk para penangkar. Ya. Jualan produknya ya, bukan asal burung main jualan di situ. Ya, untuk sementara ini kan kita bermainnya hanya untuk murai, karena memang kita punya produknya murai saja kan. Plus itu kan yang kita pahami kan dalam transaksi kan kayak rekber gitu kan. Tapi kan itu udah mati ya. Jadi kalau ketika dikirim ada ketidakpuasan pembeli, entah itu rusak atau nggak berfungsi atau kekurangan komponen, tinggal diklaim, dikembalikan, dibatalkan, barang dikirim mungkin lebih mudah dan biayanya kan juga lebih murah. Tapi ini kan burung, ini kan makhluk hidup, ya kan? Kalau seandainya ketika sudah transaksi terjadi, burung dikirim, entah dengan alasan apa, calon pembeli ini merasa nggak puas atau ternyata berubah pikiran, uangnya mau dipakai apa, akhirnya membatalkan. Nah ini kan merugikan banget buat penangkar. Jadi ongkos kirim mahal, resiko kematian ada. Nah ini kalau di lapak burung sistemnya gimana kira-kira dalam transaksi itu? Jadi kalau resiko-resiko itu tanpa lapak burung pun terjadi kan? Iya, betul, terjadi. Jadi memang misalnya kita jual di Facebook, terjadilah penjualan jual beli, burungnya dikirim ternyata mati di tengah jalan gitu, misalnya, terus atau tidak sesuai dengan spek gitu ya, nggak sesuai gambar dan seterusnya. Dan ini juga terjadi di dunia luar, terjadi hanya di lapak burung kita minimalisir gitu loh. Pertama kita sudah verifikasi orang-orang yang berdagang di lapak burung. Jadi lapak burung ini kan marketplace tapi sistemnya B2B lah. Tidak semua orang bisa jualan di situ. Hanya anggota PMBN kita, peternak kita. Jadi sudah kita verifikasi, alamatnya sudah ada, nomor teleponnya sudah ada, fotonya sudah ada, dan tempatnya sudah kita verifikasi. Jadi sudah jelas si peternak. Nah, sekarang persoalannya adalah si pembeli. Pembeli minimal merasa aman dulu. Aman. Peternaknya jelas. Ya kan? Pertemuan jelas. Terus yang kedua, tinggal dari sisi pembeli nih, ya kan? Sisi pembeli kalau dia sudah berani transfer itu dia sudah melalui verifikasi secara umum sebenarnya. Artinya dia sudah sungguh-sungguh kan, pengen punya. Gitu, pengen punya. Nggak hanya PHP atau wawancara-wawancara doang. Betul. Suka ya silakan transaksi, nggak pakai. Betul. Kan kita sering ngelihat ada orang yang PHP cuma nanyain ini, minta gambar ya, terus gambarnya dirubah-rubah nanti dipakai untuk nipu, kan banyak ya. Tapi kalau sudah di lapak burung orang udah berani bayar, itu biasanya pembeli itu sudah punya niatan 70-80% itu serius. Betul. Asal sesuai dengan spek yang dia inginkan di lapak burung, dia sudah suka gitu loh, sudah oke. Terus yang kedua, ini juga menjadi verifikasi buat para peternak. Para peternak. Kenapa? Karena kita akan analisa nanti evaluasinya apa sih respon dari pembeli-pembeli kita. Misalnya ada yang memberikan bintang 5 puas, ada yang ketiga tidak puas. Tidak puasnya di mana? Mari kita evaluasi sama-sama. Gitu mirip banget sama gitu. Marketplace itu ya. Kalau marketplace dia agak susahnya yang umum ini karena memang yang jualan bebas. Tapi di lapak burung ini anggota kita sudah jelas. Jadi begitu saya lihat ada report yang bintang 2 atau bintang 1, kita langsung evaluasi gitu. Kita langsung evaluasi ini ada apa, masalahnya apa, dalam rangka memperbaiki layanan-layanan yang ada. Gitu. Kalau ada yang nggak beres, apakah ada panisnya buat pedagang yang berdagang di lapak burung? Oh iya, ada. Jadi secara internal kita sudah kita sepakati. Oh, jadi ini sudah
bukan Om Andi ujuk-ujuk bikin, ini sudah dibahas sama orang yang sudah. Kita kalau Zoom saya tuh nggak cukup. Se-Indonesia tuh kalau kumpul kita ya, kebetulan saya sudah pakai Zoom Premium tuh. Itu kalau kumpul walah nggak cukup. Saya kadang-kadang sampai 2-3 sesi gitu. Berarti ini itu ya penangkarnya kan di berbagai daerah. Iya, banyak. Jadi ini kalau asumsi saya ini kan membantu calon pembeli mungkin karena yang dari luar Pulau Jawa misalnya ingin beli burung-burung Jawa atau itu kan ketakutan kan nggak kenal nggak jelas. Betul. Ternyata di dekat mereka ini ada ternyata itu. Iya. Iya keren itu keren. Karena pembeli kita ini bukan cuman pemain ya. Saya ini selama membantu kawan-kawan PMBN jualan itu banyak sekali, hampir bahkan 80%, 70% itu justru pemain-pemain yang pemula. Oh iya. Pemula loh. Justru yang itu yang ingin punya murai gitu. Iya, yang mereka ingin punya murai yang memang kualitasnya juga sudah sesuai standar mereka gitu loh. Tapi mereka ini pemula, itu banyak sekali. Ya betul Mandi, karena yang saya tahu itu pemula itu kadang ingin beli trotolan pun kadang minder. Iya. Untuk tanya harga aja nggak berani ya kan, takut mahal, takut tanya dibully. Lu tanya-tanya aja nggak, padahal memang nggak sesuai kantongnya. Tapi kalau di marketplace lapak burung itu harga udah jelas sesuai nggak ya, tinggal dia sesuai nggak ya dengan kantongnya, tinggal eksekusi aja. Dan lebih mudahnya begini, misalnya ada kalau dia di Facebook atau di yang lain jualannya, penjualnya itu pembelinya di Kalimantan, penjualnya di Jawa, itu mikirnya mumet itu. Gitu loh. Sedangkan kalau di lapak burung dia bisa cari yang terdekat dapat dia mana. Oh di kota dia jangan-jangan satu kecamatan kita nggak ketemu kan. Di lapak burung kita bisa cari itu. Tapi ada problem lagi yang saya nggak tahu apakah Mandi sudah ada solusinya belum. Ini terkait ekspedisinya. Ya. Kan kalau barang mungkin kita berapa langkah sudah nemu. Tapi soal burung apalagi antar pulau, ini gimana? Prosesnya gimana nanti? Apakah lapak burung itu sudah bekerja sama dengan ekspedisi tertentu atau di masing-masing diserahkan ke pedagangnya? Ya. Kalau kita sebenarnya di peternak itu Indonesia ini sudah cukup untuk ekspedisi, itu sudah cukup. Saya tuh kirim ke Aceh pernah, ke Sulawesi pernah, ke Irian Jaya saya pernah jualan ke Irian Jaya. Tapi kan nggak semua orang tahu. Iya. Makanya nanti begitu dia terjadi penjualan, misalnya kawan-kawan di Irian Jaya beli di lapak burung, nanti kan begitu bicara tentang ongkos kirim, dia akan PM ke peternak. Nah, nanti peternak akan diskusi ke kita nih bagaimana solusinya. Gitu. Jadi bisa semua. Berarti proaktif juga ya, lapak burungnya ya. Bahkan nanti kita kan konsumen kita itu akan kita data, kita akan tanya bagaimana kepuasannya. Terus akan kita berikan panduan bagaimana perawatan trotolnya. Itu kita buatin e-book-e-booknya, itu kita buat. Itu kan harusnya purna jualnya penangkar, tapi ini diambil alih sama lapak burung. Iya. Jadi nanti mereka, ini bagaimana cara perawatan trotolnya seperti apa? Lihat aja nanti kita ada filenya, kita kirim ke sana gitu. Tapi kan dalam dunia kita sesama hobi burung ya, mungkin kan apalagi trotol yang khususnya kan jenis kelamin ini kan gambling juga, prediksi juga. Kan kadang penangkar itu kan mengandalkan jaminan jantan, kalau betina tukar. Ternyata kalau dengan sistem digital gini, hal macam gitu ada atau enggak atau gimana? Ada. Kalau di kita di lapak burung itu kita garansi. Jadi kalau misalnya belinya jantan, terus setelah diinikan betina, dia bisa tukar ke peternak. Kita dan garansi. Itu sudah disepakati bersama? Sudah. Karena yang paling penting dalam bisnis ini kan kepercayaan tadi loh. Kenapa kita buat lapak burung? Karena supaya ini menjadi kepercayaan konsumen. Ini yang akan kita besarkan, yang akan kita perluaskan manfaatnya, sehingga orang konsumen, orang umum dimanapun kalau mau cari burung yang terpercaya, yang penangkarnya jelas, purna jualnya baik, pelayanannya baik, ya di lapak burung. Berarti kita nggak akan lari. Itu kan saya dengar kan yang diperjualbelikan itu juga diwajibkan pakai ring PMBN. Iya.
ring PMBN. Berarti kayak yang itu bisnis ring juga dong. Apa bedanya dengan ring-ring lainnya? Ya. Apa ya? Kan cuannya kan kalau kan gede. PMBN gimana itu? Gede. Jadi kita buat ring PMBN itu bedanya dengan setelah tahun lalu. Ingat betul di bulan Ramadan juga. Jadi sudah 1 tahun. Udah 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu saya kumpulkan laba-labanya, sebagian kita gunakan untuk sedekah, sebagian kita buatkan untuk aplikasi-aplikasi yang seperti Lapak Burung ini. Ya kan kita membangun aplikasi ini juga nggak murah. Betul, gitu ya. betul. Kita ada sewa server, kita bayar programmer segala macam, kan tidak murah. Nah ini kita sisihkan ke sana, semuanya kita optimalkan untuk bagaimana membesarkan peternak. Berarti ini sudah sukarela para penangkar. Sampean apa ngasih janji-janji? Wah nanti lomba dia besar kalau wajib ring ini kayak biasa? Enggak. Karena memang mereka. Ya mau. Karena Karena memang ya? nanti gini, ujungnya itu akan membesar sendiri. Ketika orang sudah percaya dengan ring PMBN, kualitas ring PMBN, terus kita juga punya pasca purna jual yang baik, kan? Kita juga tidak membiarkan konsumen itu meraba sendiri, ya kan? Kita akan bimbing terus sehingga pada saat perawatannya bagus, kualitasnya bagus, dirawat dengan baik akan bagus. Lama-lama ring PMBN akan naik sendiri. Saya rasa akan diburu, terus juga sampai dengan sekarang banyak IO yang ngajak saya sebenarnya Om untuk Om buat lomba ring PMBN gitu. Cuman saya tolak karena memang anakan kita masih umurannya masih muda-muda kan. Karena gitu. baru start ring itu baru setahun. Baru setahun ya? gitu. Belum ada yang belum layak. bisa. Jadi nggak ujuk-ujuk tahu muncul dewasa bering itu ya? Enggak. Kita ada prosesnya, kita nikmatin dulu lah. Nikmatin. Kalau sudah sedahsyat itu masih belum punya hasrat menjadikan ini asosiasi? Enggak sih Om. Saya justru malah pengen ujung-ujungnya nanti paling saya serahkan lagi ke anggota. Seperti apa? Nanti saya berikan, biasanya kayak seperti kemarin ya. Saya berikan wacananya seperti ini. Misalnya kemarin ada anggota yang menyarankan dengan saya pembentukan koperasi. Gitu. Idenya sih lumayan bagus. Om, anggota kita ini 20.000 lebih loh Om. Ya. Yang real penangkar. Real penangkar. Kalau kita bisa buat pur. Kemarin ngebahasin pur. Kita buat pur. Kalau satu orang 10 kilo order katanya. Itu tandanya 10 kilo dikali 20.000 loh Om. 200.000 kilo itu loh. Cuan. Nah. Dan ini kan bisa labanya bisa kembali ke anggota kalau dia bentuknya koperasi. Oh iya. Gitu loh. Dan ini kita bisa membesarkan, labanya itu bisa kita gunakan untuk kemaslahatan peternak-peternak sendiri. Seperti mengembangkan infrastruktur tadi itu ya. Infrastruktur. Terus yang kedua juga kita bisa menekan harga kos perawatan. Gitu. Misalnya kalau misalkan kita beli di pasaran harga 10.000, mungkin kalau kita produksi bisa di harga 7.000, 5.000 kan? Oh iya. Gitu loh. Nah, apalagi ini sudah ada loyalitasnya ya. Iya, dan alhamdulillah PMBN anggotanya loyal, kawan-kawannya loyal. Tanpa dijanjikan apa-apa itu? Iya, enggak. Yang benar. Loyal, kawan-kawan loyal. Enggak kali aja, nanti sampean pernah menjanjikan nanti lomba sini nanti. Kemarin kita waktu pas ada yang menyarankan koperasi, saya bilang ya sudah bangun koperasi itu pakai duit loh. Izinnya. Paling enggak ya jutaan juga. Uangnya dari mana? Kita sum-suman Om katanya. Satu orang 200.000. Terjadi sum-suman kawan-kawan. Enteng kali ya karena ya, 200.000. Satu trotol masih ada kembalian gitu ya. Tapi kalau 1.000 orang 200 juta itu. Lumayan. Lah, 200 juga ya? Saya bilang kalau angkanya sebesar ini seperti apa? 20.000 ya? Ya. Saya bilang ini 200.000 kalau misalkan terjadi seperti apa? Tandanya pertama kita akan bangun sistem yang baik, yang kedua kita akan kerjasama dengan pabrik besar untuk buat peletnya, terus yang ketiga kita bisa berpromosi dengan channel-channel YouTube yang lain, ya kan?
Iya, kita bisa promosi. Semua kena share ekonominya. Iya, share ekonomi. Bahkan YouTuber pun bisa kecipratan share ekonominya ya. Ya kalau kita nyiprat YouTuber misalnya, saya anggarkan 10 juta untuk YouTuber kerjasama selama sekian bulan untuk kerjasama begitu. Terus begitu dibesarkan, penjualan makin besar. Kan peternak juga yang diuntungkan. Tolong dicatat ya, channelnya Nembak Ngerol channel ya. Oh iya, kalau kasih itu Nembak Ngerol. Oh iya. Berarti hanya di sektor ring aja itu ternyata uangnya besar ya. Besar. Padahal ring kita tuh cuman 10.000 per piece-nya tuh. Per piece-nya 10.000 sudah masuk, sudah di dalamnya sudah kita kasih sertifikat dan lain sebagainya. Terus data recordingnya bisa langsung terrecord karena dia pakai barcode. Tapi identitas penangkarnya gimana? Ada di ring itu. Jadi dia kan kalau asosiasi lain itu kan ring asosiasi. Jadi tidak ada ring pribadi. Kalau kita ring asosiasi sama EU atau asosiasi suka gitu kan. Kalau PMBN itu, ring PMBN itu adalah ring peternak. Jadi ada nama farmnya peternak, ada nomor telepon peternak, cuman ada tulisan PMBN doang. Karena bukan asosiasi sih ya. Iya. Dan bukan perusahaan atau apa ya. Iya, karena kita mau membesarkan peternak, bukan mau membesarkan asosiasi. Jadi dari dan untuk penangkar. Iya. Jadi yang kita besarkan itu peternaknya. Kalau asosiasi saya besok mau ganti terserah lah, PMBN mau diganti lagi terserah. Kalau misalnya peternak mau maju, jual nggak apa-apa. Kalau ada yang mau beli 2 miliar kita bagi-bagi ke peternak juga nggak apa-apa. Terus apa yang mau dipersiapkan atau yang sudah jalan selain itu tadi terkait lapak burung, terus yang tadi yang sudah dijelaskan tadi? Misalnya nih, apakah sudah terbesit misalnya aktif dalam perlombaan supaya ini kompak bahwa ini burung-burung penangkar PMBN ini juga nggak sedikit loh yang kualitas lomba atau gimana? Sudah ada pergerakan macam itu nggak? Ya. Jadi untuk intinya kan bagaimana supaya trotolan atau hasil produksi kawan-kawan PMBN ini laku. Ya kan laku. Betul. Untuk laku ini kan caranya banyak, gitu loh. Caranya misalnya ada yang melalui lomba, tapi itu kan hanya salah satu cara. Betul. Misalnya saya melakukan lomba, pertanyaan berikutnya adalah dengan saya ngadakan lomba PMBN, ring PMBN, berapa sih lakunya terhadap anggota saya? Belum tentu signifikan ya. Lah, kalau misalnya saya habiskan uang 5 juta untuk bayar IO, berapa sih? Apakah laku 10 ekor? Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Nah, pertanyaan kedua adalah, kalau saya kerjasama dengan YouTuber, saya bayar 5 juta, mungkin saya dapat 10 YouTuber. Kalau 500. Dari situ mereka punya view yang lebih besar. Dari view yang lebih besar itu, mungkin jangankan 10, 20, 30 ekor saya laku. Nah, pertimbangannya seperti apa gitu. Nah, itu intinya yang nanti datanya akan kita kaji terus gitu. Kalau cuman besar-besaran wah-wahan sih, ya mungkin bisa-bisa aja gitu kan, tapi masalahnya berdampak tidak terhadap penjualan gitu, analisanya kan gitu. Luar biasa ya. Enggak apa, saya tuh belajar emang beda gitu loh, sama yang lainnya beda gitu. Dan itu duitnya gede loh, kamu nggak tergiur nih. Gede. Tadi 1.000 aja kalau ada 20.000 loh. Loh, sekarang kalau peternak PMBN itu yang sudah menggunakan ring di angka 1.000 orang, Cak. 1.000 ya, 1.000 peternak ya. Dan kalau mereka itu kita buatkan koperasi dan mereka nabung satu tahun 1 juta, itu tuh 1 miliar, Cak. Dan peternak itu nggak berat punya tabungan 1 juta, itu 1 miliar. 1 miliar itu kalau kita buatin pur, kita bisa dapat pur harga 5.000 itu. Iya. Nggak perlu beli pur harga itu sudah bisa 10.000. Mendirikan ya walaupun pabrik kecil-kecilan. Iya. Produksi kita bisa buat vitamin dengan harga 10.000, Cak. Iya. Ya. Dengan dana itu. Yang harusnya peternak beli vitamin harga
harga 75.000. Saya kan jual 75.000. Vitamin burung 75.000 ternak ya. Oh, itu ternak, kirain untuk laba. Kalau saya jual 25.000. Nah, kan gitu kan? Kan tapi kalau vitamin mau 25.000, saya beli banyak harga 15.000, berat ngasih nggak? Kasih. Kan kasih. Untung kan peternak saya. Selama ada untungnya kasih. Ya. Kan laba peternak saya. Jadi dengan dana yang ada tadi kita bisa berbuat banyak untuk peternak. Saya bisa kita hari Kamis 2 hari lagi saya ketemu dengan Caron Popan CPP. Caron Popan kita tahu pakannya kan luar biasa ya. Itu pabrik terbesar, kalau menurut saya terbesar di Asia itu Caron Popan. Pakan leleknya paling baik, pakan anjing, pakan ikan terbaik dia. Ya, dan kita sudah deal, kita mau bangun itu, kita kerjasama. Dan Caron Popan ya. Mau bekerja sama dengan PMBN? Kita sudah kerjasama. Jadi besok itu sudah bukan lagi bicara kerjasamanya yes or no, tapi sudah berapa sih angka yang Caron Popan mau kasih ke kita harganya. Kalau duitnya ada kan negosiasinya enak ya. Jadi apa ya, malu. Dan saya minta ke Caron Popan itu adalah pur yang kualitasnya premium. Yang kalau di pasaran harusnya harga berapa itu kalau premium itu? Oh, premium itu ya di atas, minimal di atas 20.000 lah ya. Iya. 20.000 itu paling 100-200 gram. Oh iya, kecil ya. Iya, betul. Iya. Kalau yang normal 400 gram itu bisa 50-an. Saya sudah minta ke Caron Popan, saya pengen yang premium tapi harganya di bawah harga harian. Dan itu sudah deal. Kualitas premium jualnya harian yang rata-rata 10.000 sampai 20.000 itu. Iya. Deal. Untung itu. Ya kalau Caron Popan berani kasih harga murah kan kita sudah untung. Mereka ngasih. Yang membuat mereka mau ngasih apa? Karena tonasenya gede kita. Oh, potensinya itu. Ya, itu tadi kalau misalnya anggota kita 20.000. 20.000 anggota. Satu anggota kita 10 kilo. Itu nggak perlu keluar kita jualan. 200 ton loh. Iya. 200 ton loh permintaan kami. Saya tuh melihat ini bukan asosiasi kok jadi melebihi yang seharusnya dilakukan asosiasi. Ini apa-apaan? Iya. Dan angka 200 ton itu kalau kita laba 1.000 itu 200 juta setiap bulan. Dan itu bisa dinikmati oleh peternak-peternak kita sendiri dengan cara cuma nabung selama 1 tahun 1 juta. Dan itu mudah didapat dari satu trotolan aja udah beres itu. Tapi ya? 200 juta sebulan tadi yang saya bilang, kalau 200 ton untung 1.000 1 kilo itu kan 200 juta. Betul. Ya. Dan itu tiap bulan loh laba kita loh. 1 tahun berapa? 2 miliar lebih loh. 2 miliar lebih itu yang makanya saya bagikan ke kawan-kawan PMBN. Dibagikan ke anggota dong. Oh. Anggota dong. Kalau sudah saya bisa bagikan ke anggota, ayo tempur dengan barang-barang impor. Dan itu pun anggota masih punya peluang lagi ikutan jualan ya? Iya, ke kios-kios yang terdekat dengan mereka. Terus juga kan menyarankan ke konsumennya untuk menggunakan pur ini. Iya, yang mungkin juga di luar anggota PMBN ya. Gitu. Nah, kalau misalnya satu anggota bisa ngajak 1 orang, tandanya kan kenaikannya bukan 200 ton, 400 ton. Karena satu peternak ngajak 1 orang. Kalau sudah selancar itu, ini kira-kira sudah ada belum terbesit visi misi? Nggak tahu sih, saya nggak tahu fakta data hasil produksi penangkar PMBN. Iya. Kira-kira sudah bisa untuk pasar ekspor nggak, atau memenuhi pasar lokal aja belum cukup? Ya, sebenarnya untuk pasar ekspor kita belum banyak lebih dalam menjajaki sih. Saya belum banyak menjajaki, tapi langkah ke sana sudah pernah saya ambil. Kita diskusi dengan kawan-kawan yang memang biasanya bermain ekspor. Tinggal nanti apa sih standar atau market kita di sana gitu loh. Oh iya. Tapi sementara ini
paling tidak kita fokus di pasar lokal dulu. Domestik gitu dulu loh. ya. Lokal dulu. Apalagi itu ya, kita kan tahu juga budaya kita dengan negara lain kan beda. Belum tentu ada pasar ekspor yang di negara yang nggak tahu, kan lombanya beda-beda. Apakah cukup di hasil mereka atau membutuhkan pasokan dari kita ya? Yeah. Tapi kan minimal kan itu, minimal kan kalau teman-teman sanggup memenuhi pasar-pasar, bisa nggak sih kira-kira itu untuk membendung masalah yang tadi itu gempuran impor itu? Kalau gempuran impor, kalau kita melawan pasar ilegal itu bisnis apapun nggak bisa. Tetap wajib jalur hukum itu ya? Jalur hukum. Kalau itu jalur hukum. Makanya jadi emang kayak ngandelin kali aja ada penegak hukum yang penangkar juga itu bahwa terbuka hatinya atau gimana? Ya kalau sebenarnya begini sih ya, kalau saya misalnya dikasih amanah oleh Allah bahwa saya ini penegak hukum, ya kan, apalagi saya penangkar, saya rasa membiarkan hal ini terjadi itu zolim banget, gitu loh. Kenapa? Karena ini mengganggu masalah rumah tangga penangkar, terus membiarkan hal yang tidak benar ini terus berjalan, gitu. Apalagi ikut bergelut dalam bisnis itu ya. Terlalu zolim saya bilang, karena dia punya, Allah berikan kemampuan, dia sebagai penegak hukum, dia tahu bagaimana celah hukumnya, melihat persoalan ini dan tidak tergerak, itu menurut saya terlalu emangnya kira-kira ada nggak penegak hukum yang nangkar emang? Banyak. Oh ya? Banyak. Saya berharap kawan-kawan penegak yang memang punya potensi ya, punya profesinya dan punya pengetahuan hukum lebih baik gitu ya. Ya, saya mengajak harusnya dilakukan langkah-langkah yang benar ke sana gitu nih. Kita bukan mau menghalangi rezeki orang, tapi kita sama-sama meluruskan, yuk kita cari rezeki sama-sama yang positif itu, yang baik, yang halal gitu loh. Betul. Kalau memang mereka mau impor, dokumen impornya diperbaiki. Silakan. Kita juga bersaing gitu loh. Kan? Nanti saya akan menekan, kalau memang saya sudah melakukan prosedur impor dengan baik, saya bisa jual di angka 800.000, maka saya akan berpikir bagaimana anggota saya bisa menekan kos produksi di bawah 800.000 misalnya. Tapi kalau misalkan mereka melakukan ilegal, motor ilegal nggak akan bisa dikalahkan, mobil ilegal nggak mungkin bisa dikalahkan. Murah banget ya. Loh, apa yang ilegal yang bisa kita kalahkan? Namanya ilegal gitu, barang nyolong ya. Dan itu kan kita kawan-kawan yang punya kemampuan di bidang hukum, dalam rangka ini adalah meluruskan, menghalalkan pendapatan kawan-kawan yang masih bermain itu. Betul, Madi, itu memang menjadi keprihatinan kita karena kita memasukkan burung ke sini pun ilegal. Burung-burung kita yang langka-langka endemik kita dicuri keluar secara ilegal juga. Kok kasihan amat ya Indonesia ya? Iya. Masuk aja ilegal, keluar ilegal juga. Boya kalau ilegal ketemu ilegal ya Mas, dan Boya asli prihatin ini ya, prihatin. Jadi kalau misalnya kayak mereka melakukan dokumen yang baik ya, segala macam, saya nggak yakin itu di bawah 1 juta, saya nggak yakin. Iya, soalnya kan sepengetahuan saya itu keluhan dari penangkar sini, nggak tahu di Murah ya, kayak penangkar lain burung-burung yang sudah ada permintaan luar negeri kayak cucak rawa, itu memang sulit untuk melakukan ekspor karena farm itu selain membutuhkan izin tangkar yang itu ada izin edar baik domestik atau luar negeri, dan itu nggak mudah dan nggak murah gitu loh. Dan seharusnya kalau keluarnya sulit, maksudnya ya dipersulit juga lah, jangan dipermudah. Kalau kita bicara jujur, permintaan burung paling besar itu ya kita. Betul. Indonesia. Ya kan, ngapain pasarnya keluar-luar? Ya kan, cuma bagaimana caranya barang luar yang masuk ini itu masuk secara ilegal. Silakan kalau mereka secara legal. Kalau secara legal mereka dagang, itu sudah standar negaranya baik, standar agamanya baik, silahkan aja gitu. Tapi kita ini jangan disuruh tempur dengan yang ilegal, nggak mampu gitu. Tapi sisi positifnya di PMBN itu
minimal bergerak ya untuk berdiskusi cari solusi, bukan kumpulan penangkar tukang ngeluh ya dengan keadaan, atau gimana, atau ngeluh-ngeluh juga? Kalau ngeluh sih manusiawi. Pasti ya. Manusiawi. Tapi kita ini kan kita yang admin selalu saya besarkan hatinya gitu loh. Kalau tidak ada orang yang tidak punya masalah, kan gitu ya. Iya. Persoalannya bagaimana kita dewasa mensikapi masalah-masalah yang ada. Dari mulai kawan-kawan ngeluh masalah penjodohan susah, masalah segala macam susah. Saya bilang awalnya karena posisinya milih burungnya salah. Milih burung yang susah diternak. Kalau itu faktor edukasinya ya. Kita mau ternak ayam aja milih-milih indukan yang bagus bagaimana. Iya. Ini milih burung yang asal-asalan kan. Burung yang barusan tangkapan utan masih gerabak-gerabak gitu. Mantap. Luar biasa sobat. Jadi inilah dinamika yang terjadi di dalam dunia penangkaran murai batu sobat. Ternyata permasalahannya itu luar biasa. Tapi ya syukurlah masih ada apa sebutnya ya, perkumpulan apa itu atau gimana nih? Ya, perkumpulan aja ya, yang peduli, yang akhirnya kompak bergerak, baik bertahan hidup ataupun meningkatkan potensi diri lah, minimal adalah tidak hanya sekedar perkumpulan yang hanya ngeluh, yang hanya sibuk pusing dengan harga murah, tapi kompak mencari solusi juga. Om Andi, kira-kira apa, punya pesan tersendiri buat para penangkar, atau jangan bersponsor, jangan beriklan ya. Di sini dilarang keras beriklan, tapi kalau wejangan atau apa ya, boleh. Iya. Tapi kalau beriklan di konten saya, nggak saya tayangkan. Ya, jadi pertama untuk penangkar murai batu bahwa memang ada kita yang berlatar belakang hobi. Tapi kita sama-sama sudah sadari bahwa memang dunia burung ini sudah masuk ke ranah bisnis. Iya, sudah industri ya. Ke masa industri, sehingga kita juga harus berpikir bahwa memang beternak ini sudah harus di-create dengan baik manajemennya, di-create dengan baik potensinya, sehingga ini bisa mempunyai daya jual yang baik. Terus yang kedua, jangan kecil hati dengan harga burung yang terlalu murah segala macam. Percayalah, tidak ada pesta yang tidak usai. Oh betul. Tidak ada pesta yang tidak usai. Sekarang pestanya importir ilegal, ya kan? Ya. Saya sangat yakin suatu saat pasti ini akan selesai pesta ini. Ya, sama kayak burung hutan importir juga ya. Akan selesai, dan masa itu butuh orang-orang yang teguh bertahan dalam posisi yang sulit, gitu loh. Jadi itu yang pesan-pesan saya kepada kawan-kawan penangkar, jangan kecil hati. Bagi yang pemula silahkan, yang mau menangkar burung murai, butuh apa, butuh informasi apa, kita punya banyak informasi seperti ebook itu kita bikinkan gratis tuh. Ebook cara bertangkar murai batu, konsultasi juga gratis. Dan ini bisa dimanfaatkan lah dengan kawan-kawan yang... Oh, berarti masih bisa ya teman-teman penangkar LAN yang di luar PBN untuk gabung ya? Silakan. Dan hanya gabung di grupnya aja ya, silakan, di Facebook silakan. Itu ya? Gabung di Facebooknya silakan, mau nggak gabung juga mau nanya silakan. Karena mudah-mudahan ya ini menjadi ladang ibadahnya kawan-kawan yang mau berbagi ilmu lah. Oke, baiklah Om Andi, alhamdulillah ternyata dalam pertemuan kita ini minimal ada manfaat ilmunya dan pengetahuan. Jadi semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya para penangkar. Oke, sobat kecamannya, terima kasih banyak Om Andian. Semoga PMBN makin berkembang dan makin sukses. Sobat kecamannya, tetap jaga kesehatan dan wassalam.